Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadi Rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah dengan nikmatnya sehingga kita semua bisa berada di ruang Darussalam ini yang insyaAllah kita semua selalu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat beserta salam tak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para jamaah solat subuh yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 14 Januari 2024 Masehi yang bersamaan dengan 2 Rajab 1445 Hijriah. Alhamdulillah telah hadir bersama kita guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Muhammad Zaki bin Husain Sahab, yang dimana nantinya beliau akan memberikan ceramah agama dengan tema kemuliaan bulan Rajab dan nasihat-nasihat agama. Sebelum kita memulai majelis kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membukanya dengan sama-sama membacakan umul kitab surat Al-Fatihah ala hadiniya wa kulaniyatin salihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi syiril Fatihah. Langsung saja, ini ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Zaki bin Husain Sahab dengan tema kemuliaan bulan Rajab dan nasihat-nasihat agama. Kepada beliau, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi كمالا نهاية لكماله وعدد كماله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمور كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. يا الله يا لطيف يا كافي يا غني يا مغني يا فتاح يا رزاق يا كريم يا وهاب يا ذا الطول يا معطي يا جواد يا منان. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق. بسم الله الرحمن الرحيم وبه حفظته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. نوينا تعليم وتعلم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'al mustabihan alaina fanattabi'al hawa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Ma'asyiral hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi hari ini, hari Minggu subuh, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saling silaturahmi dengan satu tujuan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga dikumpulkan dan bertemu di bulan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Rajab, Syahrullah, bulan yang sangat agung, salah satu daripada bulan haram. Marhaban ya Syahrullahi ta'ala, selamat datang bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi dari sekaranglah kita mulai mengingat kebesaran bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Itu bagian daripada syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus ingat, manusia ini perlu diingatkan. Manusia perlu digedor. Digedor kita ni perlu diingatkan. Sebagaimana setiap hari kita diingatkan oleh azan. Kalau nurutkannya kesadaran. Azan itu kesadaran kan, sudah dijelaskan masuk waktunya, tanda-tandanya apa. Tapi kenapa sunnah tadi untuk mengingatkan kita? Karena manusia ini lil insan mahalul khata'i wan nisyan. Manusia itu wadah tempat salah dan lupa. Wadahnya gitu, dikit-dikit lupa, dikit-dikit salah. Jadi perlu untuk diingatkan. Waktu solat, kagetlah dulu. Dikit lagi nganyang. Waktu untuk menuntut ilmu, kagetlah dulu. Anak belum tua, masih muda. Ujung-ujung kita sakit. Atau kita tidak ada waktu kesibukan. Sementara kita tidak bisa menjamin bahwa besok pagi kita tidur di pucuk ranjang. Tidak ada yang menjamin. Banyak dari kawan kita, saudara kita, tahun tadi ada sama kita, sekarang ini sudah ada katik. Kemarin ada sama kita, sekarang ini dah katik. Ngapa? Semalam berkumpul bertemu, tiba-tiba sudah tidak ada lagi sama kita, karena sudah duduk di atas tanah. Nah, itu juga untuk bulan Rajab ini perlu kita ingatkan, karena ini daripada syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harus diomongkan terus. Jadi ketika masuk bulan Rajab itu harus kita ingat, apa sih yang kita persiapkan, apa yang bakal kita lakukan. Karena 3 bulan ini berkaitan satu sama lainnya, yaitu antara bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Jadi ada keterkaitan. Dari sinilah kuncinya itu. Kunci daripada untuk memasuki bulan Ramadan itu, kuncinya di bulan Rajab.
Kalau kita dah ada kunci, tak bisa masuk. Pintunya di bulan Syaban dan gudangnya di bulan Ramadan. Jadi nak masuk ke gudang ajar, ganjaran itu, pahala itu harus melalui daripada pintu, dan pintu harus punya kunci. Jadi kalau dah kata kunci, tak mungkin kita bisa masuk. Warwiya Sayyidina Ahmad an Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yaqul idza ra'a hilal Rajab Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Diriwayatkan dari Sayyidina Ahmad dengan jalur Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menceritakan bahwasanya Rasulullah itu apabila beliau melihat hilal Rajab, hilal daripada bulan Rajab, maka Rasulullah berdoa. Dia berucap dengan doa tersebut, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berilah kami keberkahan di bulan Rajab. Wa Sya'ban, dan berilah kami keberkahan di bulan Sya'ban. Wa ballina Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Jadi Rasulullah SAW minta keberkahan. Ya, apa itu keberkahan di bulan Rajab ini terutama? Rasulullah memohon kepada Allah, minta keberkahan, yaitu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi minta agar banyak ibadah di bulan Rajab. Ibadah itu suatu kebaikan yang luar biasa. Dan yang lebih baik lagi, ibadah itu dilakukan dengan ilmu. Ya, ilmu itu adalah suatu kebaikan yang luar biasa. Ilmu kita amalkan, maka akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah ingin meminta kepada Allah agar ditambahi, agar diberkahi. Alhamdulillah, sekarang ini kita sama-sama menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dan melakukan kebaikan. Dan wa ballina Ramadan, minta disampaikan ya kebaikan tadi, ibadahnya kita tadi, minta istiqomah. Ballina itu minta kebaikan amal-amal itu disampaikan di bulan Ramadan, bukan sekedar umur baik yang disampaikan itu. Ya, bukan sekedar umur kita baik, bukan. Umur sudah jelas kita pengen bertemu dengan bulan Ramadan. Tapi ketika di bulan Ramadan, macam mana keadaan kita? Ibadah kita potensial apa tidak? Bertambah apa tidak dari tahun yang kemarin? Kita minta Rasulullah itu mengajarkan agar minta tambahan daripada ibadah kita dari tahun kemarin. Mulai dari bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, dan sampai ke bulan Ramadan. Biar apa? Istiqamah. Istiqamah di dalam ikhlas. Ikhlas perlu istiqamah. Istiqamah di dalam beramal. Istiqamah di dalam sabar. Istiqamah di dalam jujur, dan semua istiqamah, seluruh kebaikan-kebaikan yang telah diajarkan Nabi kepada kita, kita mohon istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Rajabun syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rawahu Ad-Dailami. Rajab adalah bulan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan maghfirah, bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bulannya Allah, bulan ampunan Allah. Allah mempunyai hak penuh di bulan itu. Segala sesuatu hak Allah, tapi Allah lebihkan di bulan Sya'ban, di bulan Rajab ini.
Kemudian wa Sya'ban syahri. Sya'ban itu adalah bulanku kata Nabi. Wa Ramadan syahru ummati. Dan Ramadan adalah bulan umatku. Jadi 3 bulan ini bergandengan satu sama lain. Rajab syahrullah, ya, ibadah kepada Allah, minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah dibanyai. Agar apa? Di situ adalah bulannya maghfirah, agar Allah ampuni. Kemudian Sya'ban tadi bulannya Nabi. Bulan agar kita banyak bersolawat. Dan bulan syahrul wasilah. Bulan sebagai perantara. Ya, Rasulullah itu penyambung kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan ilmunya Allah kepada kita. Makanya Rasulullah diletakkan bulannya Nabi di tengah-tengah. Karena Nabi sebagai wasilah, perantara. Jadi nak apa-apa harus jalur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa tidak diterima Allah kalau tidak dengan solawat kepada Nabi. Tidak mungkin doa tersebut naik gantung bainas sama wal ar, di antara langit dan bumi, kecuali solawat kepada Nabi perangkunya itu. Itu juga amalan kita tidak mungkin diterima kecuali harus melalui jalur Nabi Muhammad sesuai dengan kehendak Nabi, bukan kehendak kita. Maknanya apa? Harus dengan ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus dengan adabnya yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Itulah Nabi Muhammad wasilah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an melalui wasilah Nabi Muhammad. Kita tahu kemuliaan masjid ini, kemuliaan silaturahmi, kemuliaan apapun dari ilmu syariat Allah, illa kecuali min Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali dari Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu diletakkan di bulan-bulan yang di tengah ini, bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, bukan ini bulan terjepit. Nabi sebagai perantara, apapun yang di situ ada Nabi Muhammad pasti menjadi mulia. Madinah, kota Madinah dulu tempat penyakit. Ada Nabi Muhammad jadi tempatnya ubat. Tempatnya ilmu. Bulan di tengah-tengah tadi ada Nabi Muhammad, jadi bulan yang luar biasa. Syu'ub, cabang-cabang daripada kebaikan. Jadi banyak kebaikan di bulan Sya'ban tadi. Mulai dari sekarang, ya, kita persiapkan untuk menggapai itu. Kemudian wa Ramadan syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Khusus Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengabarkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa kita minta, tanpa kita mengisi formulir, itu semua anugerah dari Allah. Jaga, jaga jangan sampai nikmat ini hilang. Maknanya jangan sampai umur kita ini hilang begitu saja. Hilang segala macam itu baik, hilang. Lebal, tidak beramal, tidak berbuat, ya. Bahkan kita melakukan dosa wal-iyazubillah seperti binatang buas. Kalaupun kita tidak beramal, tidak berbuat, itu seperti bahaim, ya, binatang ternak. Binatang ternak, tidak ngapa dia. Tidak beramal, tidak berbuat, jadi amal lempeng baik. Tapi kita jadi hamba Allah, hamba yang mengabdi kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan kita isi waktu ini, segala aktivitas 24 jam kita ini kita isi dengan niat-niat. Nak tidur kita niat dengan adabnya, dengan bacaan-bacaannya, diajar ke itu sudah. Antum pelajari kaki, ya. Karena lebih-lebih di bulan Ramadan itu. Banyak itu majelis-majelis taklim. Dari sekarang antum pelajari. Karena kaget setiap napas kita, desahan napas itu dicatat sebagai orang yang berzikir kepada Allah. Apapun bangun tidur, dari bangun tidur terus, kita dalam aktivitas dimanapun kita,
kalau disertai dengan ilmunya Allah, dengan adab, dengan niat yang baik, maka akan bernilai. Hatta kita mencari pekerjaan akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah bulannya umatku. Maka kita isi, jangan sampai umur kita tiba-tiba kita sudah macam baru kemarin kita ini sekolah, sekarang ini sudah jadi uang yang istilahnya tadi banyak, umurnya yang sudah lewat, ya, sudah bertambah umur kita, sudah hilang begitu saja. Makanya belum ada istilahnya tadi, belum kata terlambat, belum ada. Karena sahabat Rasulullah SAW mereka semua ada yang sudah tua, mereka tetap belajar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui nabinya, sehingga menjadi orang alim. Begitu lebih-lebih anak-anak muda, ya, masih cerah. Dan bulannya Nabi Muhammad SAW, 3 bulan ini bergandengan. Dikisahkan di dalam kitab An-Nawadir bahwasanya di belakang Bukit Qaf itu di belakang ada, mungkin di daerah Rusia, itu dari panda alam gaibnya itu Allah ciptakan di belakang Bukit Qaf itu pasir, tanah yang berwarna putih. Pasirnya itu seperti perak yang mengkilap, besarnya itu lebih besar daripada 7 kali dunia. 7 kali dunia ini. Dunia ini besar bagi kita, ini 7 kali lebih besar tadi. Dan dipenuhi dengan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Penuh, padat malaikat ini. Di tanah, di atas bukit, ya, di belakang bukit ini yang lebih 7 kali lebih besar dari dunia ini. Putih. Kalau seandainya saking padatnya itu malaikat, kalau jarum nyampak kena malaikat tadi. Ya. Dan malaikat ini memegang bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap malaikat itu memegang bendera. Memegang benderanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan apa gawe malaikat ini? Beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau datang bulan Rajab. Kalau masuk bulan Rajab, mereka berkumpul beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi rahmat oleh Allah. Ya, diberi ampunan oleh Allah, disayangi Allah, dijauhkan daripada siksa. Jadi akhirnya mereka sampai menangis memohon ampun tadi. Kemudian Allah bertanya kepada para malaikat tersebut, "Wahai malaikat, apa yang kau kendaki ini apa?" Kami berdengung mengucap ke salawat, mengucap ke ampunan untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil membawa bendera tadi. Wahai Allah, mereka sama-sama serentak menjawab bahwasanya kami berharap agar umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diampuni, dibebaskan dari siksamu wahai Allah. Maka kata Allah, aku ampuni. Jadi diampuni oleh Allah khusus untuk umatnya Nabi Muhammad. Ampunan ini bagi siapa? Bagi yang galak beristighfar. Jadi apabila di bulan Rajab kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita bersama dengan para malaikat tersebut, dan doa kita bersama doa para malaikat tersebut, wa insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jumlah malaikat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu, yang maha mengetahui. Karena setiap zikirnya kita, setiap perbuatan baik kita, Allah ciptakan malaikat. Ya, dari kita baca la ilaha illallah, Allah ciptakan malaikat. Subhanallah wa bihamdi, Allah ciptakan malaikat. Kita sedekah, Allah ciptakan malaikat. Kita berbuat baik, Allah ciptakan malaikat. Nikmat umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadlu Rajab, kemuliaan bulan Rajab.
Qala Syekh Abdul Hamid bin Muhammad bin Abdul Qadir Al-Makki Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu fil kitab Kanzun Najah was Surur, telah berkata Syekh Abdul Hamid bin Muhammad bin Abdul Qadir Al-Makki Asy-Syafi'i dalam kitab Kanzun Najah was Surur, bahwasanya beliau menyatakan i'lam anna Rajaban syahrun fadil wal ibadah fihi laha ajrun jalil khususan sauma fihi wal istighfar wa taubah minal auzar wa fil awal lailatin minhu yustajabu du'a fayastahabu. Ketahuilah sesungguhnya Rajab adalah bulan yang mulia, yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan. Wal ibadah fihi laha ajrun jalil, dan ibadah di bulan Rajab ini akan diberikan ganjaran yang berlipat-lipat ganda. Berlipat-lipat. Itu 70 kali lipat, bahkan 700 kali lipat, dan terserah Allah melipatkannya itu. Tidak ada batas. Khususon saum fihi, lebih khusus lagi berpuasa di bulan Rajab. Awal masuk Rajab tadi mulai kita isi dengan puasa. Dan lebih-lebih kaget hari Kamis kaget. Hari Kamis ini kita isi dengan ibadah puasa. Karena apa? Ini ada hadisnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma awal khamis min Rajabah kana haqqan 'ala Allah ayyadkhulahul jannah. Barang siapa yang berpuasa di awal hari Kamis daripada bulan Rajab, niscaya akan menjadi hak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan hamba tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abdurrahman As-Safuri fi Nuzhatul Majalis. Jadi kalau bagi hamba Allah yang berpuasa nanti hari Kamis ini awal daripada bulan Rajab, maka sudah menjadi haknya Allah untuk memasukkan hamba tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita isi dengan puasa. Wal istighfar, dan istighfar membaca Rabbi firli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali membaca istighfar. Usahakan setiap hari, karena 70 kali itu jangan istighfar sekali baik, karena istighfar yahtaj istighfar. Istighfar itu butuh istighfar. Istighfar butuh istighfar. Karena istighfar kita satu kali itu belum cukup, butuh diistighfari lagi untuk istighfar berikutnya. Makanya jadi diperbanyak 25 kali, 70 kali, 100 kali. Jadi itu semua ada dalilnya kalau, istighfar itu. Maka di sini waqala Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu, Jami' anhar ad-dunya tazuru Zamzam fi syahri Rajab. Seluruh sungai yang ada di dunia ini, sungai-sungai tadi berkumpul berziarah kepada air Zamzam. Sungai Musi, Sungai Batang, dan sungai-sungai yang lain. Seluruh dunia ini di bulan Rajab ini berziarah ke air Zamzam di kota Mekah. Ta'ziman li hadza syahr, karena memuliakan bulan Rajab. Wa qara'tu fi kitabillahi manzilah, dan aku telah membaca yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, anna man istaghfarallah fi Rajab bil ghada wal asyi, bahwasanya barang siapa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab pagi dan malam hari, yarfa'u yadayhi wa yaqul, sambil mengangkat
kedua tangannya dan berucap Rabbi fili warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali, maka lam tamassan naru lahu jildan. Kulitnya itu tidak akan tersentuh oleh api neraka. 70 kali. Di dalam kitab Kanzun Najah was Surur. Dan dianjurkan juga Hasan Habib Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syihab radhiyallahu anhu. Habib Alwi cucu daripada Habib Abdullah bin Idrus. Anaknya dari cucu daripada anaknya daripada Habib Abdullah bin Idrus, anaknya yang ada di kuburannya di Gubah Duku. Ini anaknya, Gutub, Wali Gutub. Beliau menganjurkan bahwasanya ala iktsar minas istighfar khususan bil waradi min qouli Rabbi fili warhamni wa tub alayya. Untuk beliau menganjurkan untuk membaca banyak daripada istighfar, memperbanyak membaca istighfar, khususnya istighfar yang datang dari Nabi. Apa istighfar itu? Rabbi fili warhamni wa tub alayya lailan wan naharan. Malam ataupun pagi. Baca istighfar sebanyak 70 kali. Wa amalu wa qala wa amalu katsir min salafuna ya'tuna bihi ba'da sholatil isya. Dan amalan ini banyak dilakukan oleh orang-orang soleh, ya, yang mana orang soleh tersebut sering membaca istighfar tersebut Rabbi fili warhamni wa tub alayya setelah sholat isya. Man istaghfara dzalik fi syahri Rajab. Dan barang siapa yang beristighfar tersebut di bulan Rajab, haramallahu jasaduhu 'alan nar, maka Allah Subhanahu wa taala akan haramkan jasadnya daripada api neraka. Di sini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, bersabda bahwasannya ini hadis hasan sahih, ya. Apa kata Nabi? Inni la astaghfirullah fil yaumi sab'ina marrah. Sesungguhnya saya pasti memohon ampunan kepada Allah, kata Nabinya, dalam satu hari itu sebanyak 70 kali. Jadi Nabi kata ngomong 70 kali pasti memohon ampunan kepada Allah. Ada riwayat ngata ke 100 kali, ada yang ngata ke 25 kali. Tapi 70 kali ini Nabi nyebut ke juga. Jadi setiap hari Nabi itu memohon ampun kepada Allah 70 kali. Ini hadis sahih hasan akhrajahu at-Tirmizi wa Ibnu Sunni. Hadis ini hadis sahih dan hasan yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi wa Ibnu Sunni. Wa istighfaruhu sallallahu alaihi wasallam la an dzambin bal talaban li ziyadah. At-taraki li anna al-'abda kullama adda nafsuhu muqassiran rafa'allahu idza man tawadda'a lillahi rafa'ahu. Dan istighfarnya Nabi ini sallallahu alaihi wasallam bukan sebab suatu dosa. Nabi itu beristighfar bukan sebab suatu dosa, akan tetapi beliau meminta tambahan dari peningkatan kedudukan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hamba Allah Subhanahu wa taala bila mana menganggap dirinya sebagai orang yang ceroboh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dia. Idza man tawaddaa lillahi rafa'ahu. Sebab disebutkan siapa saja merendahkan diri tawaddu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat dirinya. Jadi istighfar ini ibarat sabun, mandi, ibarat mandi pakai sabun. Barang siapa yang banyak dosa, banyak-banyak istighfar. Jadi kalau dia mandi pakai sabun, bersih, suci, wangi. Solat itu ibarat sunginya, mandinya 5 kali sehari gitu. Jadi kalau kita tidak solat, kalau kita solat berarti tidak mandi. Istighfar tadi sabunnya. Jadi kalau ada kotoran-kotoran apa-apa yang sulit dibersihkan dengan istighfar tersebut, maka akan jadi
bersih. Dan sholawat kepada Nabi adalah minyak wanginya. Sudah mandi pakai sabun bersih-bersih, kemudian pakai sunnah-sunnah yaitu baju yang bagus, kemudian minyak wangi adalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lebih-lebih khusus di zaman sekarang kita dianjurkan untuk banyak-banyak istighfar dan sholawat. Dua amalan inilah yang Allah Subhanahu wa taala akan terima. Istighfar dan sholawat. Mungkin amalan yang lain kita campuri dengan niat yang istilahnya tadi ujub dan sebagainya dan kotoran-kotoran dosa. Dengan dua amal ini insyaallah menyelamatkan kita dan kita muliakan daripada bulan-bulan Rajab ini, kemudian akan barang siapa yang memuliakan bulan Rajab, maka Allah akan berikan taufik untuk dia mampu beribadah di bulan Sya'ban, dan barang siapa beribadah di bulan Sya'ban maka akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah di bulan Ramadan. Bulan Rajab ini juga dinamakan Syahrul Zara' wa Sya'ban Syahrul Sagi wa Ramadan Syahrul Hasad. Di bulan Rajab ini adalah bulan menanam, Sya'ban itu bulan menyiram, dan Ramadan adalah bulan memanen. Barang siapa yang tidak nanam berarti dia tidak nyiram. Barang siapa yang tidak nanam dan tidak nyiram tidak mungkin panen. Jadi dari bulan Rajab inilah kuncinya. Antum boleh istilahnya tadi buktikan. Kalau antum santai-santai enjoy di bulan Rajab, maka sulit untuk enjoy atau untuk ibadah di bulan Sya'ban, lebih-lebih di bulan Ramadan. Maka persiapkan diri kita untuk banyak ibadah di bulan Rajab ini. InsyaAllah Allah Subhanahu wa taala berikan taufik wal hidayahnya untuk ibadah di bulan Sya'ban, kemudian Allah berikan taufik wal hidayahnya juga untuk kita banyak ibadah di bulan Ramadan, dan insyaallah akan disampaikan lagi di bulan Ramadan berikutnya, dan akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai kedudukan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang soleh. Mungkin hanya ini aja, ini dulu yang bisa Al-Faqir sampaikan. Lebih dan kurang Al-Faqir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum bias salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhirlah pula acara kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih, syukran, jazakumullahu khairan jaza kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Muhammad Zaki bin Husain Syahab yang telah menyampaikan ceramah agama dengan tema kemuliaan bulan Rajab dan nasihat-nasihat agama. Semoga apa yang telah beliau sampaikan tadi